Memasuki hari ke-9 pasca gempa yang meluluh lantakan Cianjur, pencarian korban tertimbun terus dilakukan. Di Kampung Cicadas, Kecamatan Cugenang, diduga masih ada warga yang tertimbun longsor. Pada saat yang sama, tim SAR juga terus bergerak ke desa-desa terpelosok di Cianjur. Untuk perkembangan terbaru terkait penanganan korban gempa akan disampaikan jurnalis MGN, Sisilia Sinabariba, langsung dari Kampung Gintung. Sisil, bagaimana lanjutan dari pencarian korban hilang yang tertimbun hari ini? Bagaimana strategi yang dilakukan untuk pencarian pada hari ini? Iya, Zakia, memasuki hari ke-9, pihak dari tim SAR masih terus melakukan proses pencarian karena operasi SAR masih terus dilakukan sampai tanggal 30 November 2022 mendatang. Titik fokus pencarian masih di dua titik utama di Desa Cicadas, di Kampung Cicadas maksud kami, kemudian di Desa Cicendil RT 03, sementara di wilayah Warung Sate Sinta masih terus dilakukan penyisiran meskipun tidak ada laporan kehilangan di titik tersebut. Namun di sisi lain, Zakia memasuki pekan kedua pasca gempa yang terjadi 21 November 2022 yang lalu, fokus dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Cianjur adalah bagaimana memastikan kondisi dan juga keadaan para pengungsi di pengungsian dalam kondisi yang baik itu dari segi fisik maupun psikisnya, dan juga nanti akan fokus terkait dengan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Salah satunya yaitu seperti yang ada di belakang saya. Ini adalah kegiatan trauma healing yang dilakukan oleh para relawan bagi puluhan anak-anak yang ada di Kampung Gintung. Ini hanya sebagian saja, Cahtia, anak-anak yang mengikuti trauma healing setiap sorenya di sini. Tujuannya tentu untuk mengalihkan perhatian mereka dan juga untuk memastikan bahwa mereka selalu dalam kondisi yang baik-baik saja pasca gempa, apalagi mereka masih belum diizinkan untuk sekolah dan harus menghabiskan waktu di pengungsian. Kampung Gintung menjadi salah satu kampung yang memiliki dampak cukup parah di Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, sehingga anak-anak ini juga merupakan korban dari gempa yang terjadi pada pekan lalu. Saya akan mengajak Anda, Zakia, dan juga pemirsa untuk mendengarkan apa yang menjadi metode untuk trauma healing yang dilakukan oleh relawan di sini. Saya bersama dengan Mas Taris di sini. Mas Taris ini adalah relawan di sini. Mas Taris, saya melihat anak-anak bahagia, tertawa gitu. Apa metode yang digunakan oleh tim relawan untuk memastikan anak-anak dalam kondisi yang happy begitu? Ya, untuk kita metodenya memperinikan psikologi anak ya, dengan permainan-permainan agar trauma-traumanya hilang kita. Pelan-pelan selain itu kita memberikan edukasi sejak dini saat yang ada gempa biar anak-anak bisa belajar dari sekarang gitu. Mas, kemudian melihat kondisi anak-anak sekarang seminggu pasca gempa, para relawan melihatnya seperti apa sih, Mas, kondisinya? Gimana, Pak? Kondisi dari para anak-anak ini selama sepekan pasca gempa, Mas Taris melihatnya bagaimana? Alhamdulillah, kalau selama kita 7 hari di sini pas kejadian, anak-anak semakin ceria. Kita juga setiap pagi sampai sore pun kita melakukan edukasi dengan anak-anak di sini, Kak. Gitu. Mas, artinya memang perkembangannya jauh lebih baik ya. Lebih baik, alhamdulillah. Sampai kapan tim relawan akan terus memberikan trauma healing? Kita kebetulan sampai seminggu ke depan akan melakukan trauma healing agar teman-teman dia lupa dengan kejadian, agar dia membebaskan ekspresinya dengan kegiatan anak-anak. Gitu. Terima kasih banyak Mas Taris atas kesediaannya memberikan trauma healing kepada anak-anak. Dan Zakia serta pemirsa, seperti yang saya katakan tadi, Kampung Gintung ini yang berada di Desa Mangunkerta adalah satu dari begitu banyak kampung yang terdampak terparah akibat dari gempa. Dan mengingat fokus utama dari pihak pemerintah kabupaten saat ini adalah untuk memastikan kondisi di pengungsian dan juga rehabilitasi dan juga rekonstruksi, warga yang ada di Kampung Gintung ini juga masuk dalam daftar warga yang akan dilakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Sampai sejauh ini pihak dari Kabupaten Cianjur menyiapkan setidaknya 3 lahan di 3 kecamatan dengan luas 16,5 hektar untuk totalnya. 3 kecamatan ini tersebar di Kecamatan Pacet, Kecamatan Mande, dan juga di Kecamatan Cilaku. Pihak dari Kementerian PUPR diharapkan dapat segera melakukan asesmen, dapat segera melakukan pendataan, dan dapat segera melakukan pembangunan hunian tetap untuk warga-warga yang terdampak, terutama atau salah satunya di Kampung Gintung, Desa Mangunkerta ini. Zakia. Baik, Sisil, Anda hari ini juga tadi informasinya mengikuti tim SAR menelusuri desa-desa terpelosok dan juga terisolir di Cianjur. Apa yang dapat Anda laporkan terkait dari hal tersebut?
Iya Zakia, tadi kami sempat menuju ke salah satu warga terdampak di Kampung Ranca Picung, itu masuk Kecamatan Cugenang juga. Dan di sana ternyata ada salah satu keluarga Zakia yang anaknya masih hilang dan baru masuk dalam pendataan dari tim SAR pada hari Senin kemarin. Padahal keluarga ini sudah melakukan pelaporan dan juga sudah melaporkan kehilangan anaknya sejak hari pertama gempa. Pendataan memang menjadi salah satu PR yang harus segera dikerjakan, tidak hanya dari pihak pemerintah kabupaten namun juga tim SAR yang terus melakukan asesmen dan juga pendataan. Anak yang dimaksud bernama Rifki terakhir terlihat di sekitar rumah pada tanggal 21 November 2022 mengenakan pakaian berwarna abu-abu dan celana jeans, sehingga diharapkan nanti Rifki ini dapat segera ditemukan dalam kondisi apapun karena pihak keluarga menanti kabar dari Rifki. Pihak relawan sebenarnya juga sudah bertanya mengenai keberadaan anak yang hilang ini ke pihak rumah sakit, namun memang tidak ada informasi yang didapatkan dari rumah sakit. Selain itu juga karena sudah masuk ke dalam proses listing atau sudah masuk ke dalam daftar orang hilang dari pihak Basarnas, maka ada penambahan jumlah orang yang masih dalam tahap pencarian. Untuk hari ini Zakia ada 2 yang sudah ditemukan di Desa Cijedil RT 03. Sementara di Desa Kampung Cicadas masih belum dapat ditemukan. Jika kemarin dinyatakan ada 9 warga yang masih hilang, dikurang 2 hari ini ada 7 warga yang masih dalam pencarian. Kemudian ditambah lagi 1 ada laporan dari warga anaknya hilang yang baru masuk pada hari Senin kemarin, sehingga total ada 8 warga yang masih dalam pencarian akibat dari gempa ini. Kita tentu menanti strategi apa yang akan dilakukan oleh pihak dari tim SAR gabungan untuk mempercepat proses pencarian ini, Zakia, karena diketahui proses operasi SAR berlangsung sampai tanggal 30 November 2022 atau pada hari Rabu esok. Demikian Zakia. Cecilia Sinabariba, terima kasih atas laporan Anda.